Saudaraku, Yesus alias Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah masih menyayangi kaum Musa alaihi salam ini dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa alaihi salam mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan Palestina yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan. Yesus menolak dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pukul 15:24. Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya yang mewanti-wanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10:5-6. Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Namun para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku sebagai murid Yesus. Saudaraku, Yesus alias Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah masih menyayangi kaum Musa alaihi salam dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa alaihi salam mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan Palestina yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan. Yesus menolak dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pukul 15:24. Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya yang mewanti-wanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10:5-6. Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Namun para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku sebagai murid Yesus. Ajaran Paulus inilah ditulis pada 49 Masehi di Galatia yang mempengaruhi Injil-Injil yang ditulis sesudahnya, yakni Injil Markus sekitar tahun 55 Masehi, Injil Matius tahun 60-an Masehi, Injil Yohanes tahun 80 Masehi, dan Injil Lukas tahun 60 Masehi. Paulus, Yahudi dari Tarsus, di dalam banyak ayat Injil digambarkan sebagai seorang murid yang banyak tidak patuh pada Yesus, bahkan Yesus dalam banyak ayat memarahi dia hingga menendangnya. Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa alaihi salam yang berhaluan paganisme Yahudi. Namun hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa turun. Minimal ada 3 kondisi yang bisa kita telaah. Pertama, akidah orang-orang Yahudi telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia.
Sekitar 50 tahun 586 sampai 535 sebelum Masehi, bangsa Yahudi berada di pengasingan di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala. Kedua, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Raja Yunani menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan faham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada akidah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa alaihi salam menyampaikan ajaran Allah, pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Paulus pun mengklaim bahwa telah bertemu Yesus Isa dan diangkat sebagai rasulnya. Ia kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukkan dengan filsafat Yunani dan paganisme. Allah SWT sudah mengingatkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. 3 abad setelah peristiwa penyaliban, pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan di antara mereka antara kalangan yang pro ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihi salam dengan yang kontra. Mereka yang kontra notabene adalah kelompok pro ajaran Paulus yang paganis. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma. Karenanya, atas usulan Konstantin diadakanlah Muktamar di Nicea pada tahun 325 Masehi yang dihadiri sekitar 2048 orang dengan pendiriannya masing-masing. Terjadi perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya Konstantin yang cenderung pada paganis memanggil 318 orang yang berpaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu muktamar dilanjutkan. Sementara itu peserta lainnya melakukan walkout. Di dalam muktamar ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar-syiar ibadah secara voting, tanggal Paskah, peranan uskup, dan tentu saja tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu diadakanlah revisi terhadap Injil. Sementara Injil-Injil lain yang bertentangan dimusnahkan. Dan orang yang berani membaca Injil terlarang itu akan dicap sebagai heretis berlaku bitah. Perihal apakah Injil yang asli masih adakah sampai saat ini? Allahu a'lam. Namun hemat saya, permasalahannya bukan pada masih ada yang asli atau tidak, namun Injil hanya berlaku bagi kaum Nabi Isa alaihi salam saja. Sedangkan sekarang kita sebagai umat muslim telah memiliki kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang dijaga keasliannya oleh Allah hingga akhir zaman.